Ada satu orang lagi yang kemudian juga melakukan hal yang serupa. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia memang bisa dilakukan lewat banyak karya. Mereka menyeru bahwa pelanggaran HAM adalah masalah yang tak boleh dibiarkan berlalu. Salah satu karya Menolak Lupa dituangkan Fajar Merah, putra dari penyair Wiji Tukul, tokoh yang dilenyapkan rezim penguasa. Bapak seperti puisi. Terima kasih Fajar Merah sudah hadir di Mata Najwa. Iya. Tadi itu video klip lagu apa, Fajar? Itu judulnya lagu anak. Anak judulnya? Lagu anak gitu. Lagu anak? Gitu. Itu yang nyiptain ada teman dari Jogja, seniman juga, namanya Mas Danto. Dia punya band namanya Sisir Tanah. Dan kebetulan dia punya lagu seperti itu. Dan dia ngasih tahu ke aku kalau ini aku punya lagu kayak gini, gimana kalau kamu yang bawain, kelihatannya ini pantas sekali kalau kamu yang bawain gitu loh. Itu lagu anak tentang ayahnya memang? Itu tentang seorang anak yang menilai bagaimana hidup di antara bapak sama ibunya yang seperti itu gitu loh. Dan ketika aku dikasih lagu itu, saya baca, aku pikir ini langsung terpikir kalau ini laguku gitu loh. Dia yang ngasih, tapi aku langsung mikir kalau ini laguku itu pantas banget kalau aku bawakan gitu. Kenapa? Karena teringat bapak? Ya memang menggambarkan aku gitu, menggambarkan aku bahwa aku hidup selama ini aku membaca ibu itu setiap hari gitu. Bahwa ibu itu seperti novel, panjang dan lengkap dan berliku-liku gitu. Sedangkan bapak itu rumit dan singkat, seperti puisi itu. Fajar punya band sendiri? Punya. Judulnya Merah Bercerita? Iya, itu namanya Merah Bercerita. Ini bandnya sejak kapan? Itu sejak tahun 2012. 2012? Dan Merah Bercerita rata-rata bercerita soal apa? Sebenarnya Merah Bercerita itu kan kebanyakan lagu yang nulis aku gitu loh. Itu sebenarnya itu semua masalah pribadi gitu. Misalnya aku bicara tentang di laguku yang kebenaran akan terus hidup gitu. Kebenaran akan terus hidup. Kebenaran akan terus hidup. Di situ aku bicara tentang orang-orang yang dibungkam, dan kemudian ketika orang-orang itu menyuarakan tentang hak asasi manusia, contohnya seperti itu. Lalu mereka dihilangkan, mereka dibunuh gitu. Tapi spirit mereka itu akan terus ada meski orang itu sudah dihilangkan atau dibunuh gitu. Contohnya seperti itu. Itu juga yang Fajar rasakan, walaupun bapak sudah tidak ada, dihilangkan, tapi spiritnya masih ada. Iya, seperti itu. Seperti itu. Saya merasa seperti itu. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Fajar. Saya ingin ke Mbak Yati Andriani dari Kontras yang juga hadir malam ini di Mata Najwa. Mbak Yati, Simponi, kemudian Fajar Merah, bentuk-bentuk dari suara perlawanan yang lain. Efektifkah ini membantu teman-teman melakukan advokasi isu-isu yang memang penting? Boleh saya sampaikan, saya senang sekali karena biasanya kami bicara ketidakadilan, bicara kekerasan itu dalam pasal-pasal undang-undang, tapi hari ini kita bicara perlawanan, bicara ketidakadilan dalam bentuk musik, dalam bentuk syair, dalam bentuk lagu. Ini sangat tentu, pertanyaan Mbak Nana itu akan saya jawab, sangat efektif, sangat membantu dalam gerakan advokasi kami. Karena biasanya bicara soal pasal undang-undang itu sangat sulit dimengerti oleh masyarakat, dimengerti oleh publik. Dia cuma ada di ruang-ruang pengadilan, dia cuma ada di ruang-ruang negosiasi atau di ruang-ruang pertemuan dengan lembaga negara. Tetapi musik, karena dia simple, karena dia sangat membumi kata-katanya, karena dia sangat menyentuh, nah itu sangat mudah dimengerti oleh masyarakat, sangat mudah terutama anak-anak muda, untuk akhirnya mereka mengerti seperti yang Mul sampaikan tadi, apa sebetulnya kekerasan terhadap perempuan, apa sebetulnya korupsi, seperti Fajar sampaikan, apa sebetulnya rasa sakit ketika keluarga kita menjadi korban penghilangan paksa. Dan mereka menyajikan semua itu dengan sangat simple, sederhana, sehingga akhirnya banyak orang yang mau mengerti tentang persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, termasuk persoalan ketidakadilan dan lain-lain. Akan
akan lebih efektif, akan lebih sampai ke kalangan yang mana? Ada juga Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia. Mbak Devi, pesan-pesan yang disampaikan Fajar lewat musiknya, Simponi lewat berbagai aktivitasnya, itu akan lebih mengena ke siapa? Ke orang yang selama ini tidak pernah terpapar isu ini, atau orang yang sama sekali baru, atau sudah paham? Ya, pertama yang ingin saya sampaikan, model protes itu kan di dunia sebenarnya ada dua. Ada yang kita sebut dengan hard protest atau soft protest. Hard protest itu kan biasanya dilakukan dengan model-model perlawanan keras, orang menjadi ronin dengan misalnya membakar diri, lalu kemudian menjahit mulut dan sebagainya. Dan itu biasanya sifatnya sprint. Nah, berbeda dengan soft protes yang sifatnya kalau ibaratnya lari itu maraton, lebih jangka panjang. Karena tadi pendekatannya yang memang soft, yang kemudian lebih mudah dicerna oleh berbagai kalangan. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah sekarang ini yang membedakannya dengan pergerakan soft protest di masa lalu adalah ketika ada sosial media. Sosial media ini menciptakan podium bagi kelas manapun. Kalau dahulu media seperti televisi ini kan hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok penguasa hegemoni tertentu. Sekarang dengan adanya sosial media, dia memiliki yang kita sebut dengan sosial telepati. Semua orang dalam waktu 60 detik ketika kita post tadi foto atau lagu-lagu tadi, 3.000 orang yang bisa tersambung dengan kita akan merasakan nuansa yang sama, atmosfer yang sama. Nah, ini yang sebenarnya akan menjadi menarik untuk bicara penyeru perlawanan tadi sesuai dengan tema hari ini. Jadi akan bisa melintas batas, melintas berbagai kalangan. Dari sekian banyak pesan yang ingin Fajar sampaikan lewat musik, lewat suara-suara yang ada di hati Fajar, apa pesan yang paling utama? Saya sebenarnya pengen ngomong sama bapak sendiri, bapakku. Kalau sebenarnya apa yang bapak lakukan sampai akhirnya bapak dihilangkan itu nggak sia-sia gitu sampai sekarang, dan membawa pengikut yang lumayan banyak juga gitu. Dan untuk pesan yang lainnya ya saya pikir agar pemerintah itu segera merespon dan menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Kasus-kasus pelanggaran HAM. Waktu Bapak hilang, waktu Wiji Tukul hilang, Fajar waktu itu usianya 4 tahun. Iya benar. Jadi adakah kenangan atau memori yang tersisa dari Bapak? Sebenarnya kalau ingatan itu memori itu nggak punya. Jadi selama ini itu bapak itu menjadi sosok imajinasi itu buat aku, dan aku selalu menerka-nerka bagaimana karakter bapak, bagaimana bapak itu orangnya seperti apa. Itu aku mencoba belajar dari tulisan-tulisannya bapak. Jadi aku mencoba mengenali siapa bapakku itu lewat tulisan-tulisannya beliau gitu. Puisiku bukan puisi,